Di sini sang MC membuka panel dari informasinya. Nama Hang Xing Wang usia 24 dan keterampilan-keterampilan lain juga intinya naik. Juga di sini beberapa wanita dan progres penaklukan karakter sudah mencapai 80% ke atas dan Ling Xiaoming bahkan mencapai 100% penaklukan sempurna. Wow, ini sungguh luar biasa, kata sang MC. Progres Lu Xingyi 99% dan sistem memberiku 5 poin. Aku harus mengalokasikan ke apa ya? Kata sang MC di sini. Mengingat adanya sistem cheat lain di dunia ini, pertempuran kecerdasan dan keberanian tidak terhindarkan di masa depan, kata sang MC. Sistem alokasikan semua poin kecerdasan ke semuanya. Pengetahuan dunia tambah 5%, penguasaan skill bertarung tambah 5%, wawasan interrupsional tambah 5%. Dan di sini sang MC langsung level up dan mempunyai kekuatan baru. Stat untuk pertama kalinya menembus angka 50. Misi spesial dimulai. Taklukan ratu film Shou Bingjing dalam 10 hari. Bila berhasil lewat 1 miliar yuan plus 15 poin, gagal. Pengurangan acak 10 poin untuk masing-masing di 3 stat. Nani, kenapa di sini passionnya menambahkan kesulitan yang teramat sangat dan waktu pun hanya 10 hari. Artis Su Bingjing, astaga naga, semua orang di internet tahu kalau dia membenci kecoa dan lebih membenci lagi pria. Pria adalah musuh utamanya bagi dirinya. Kalau dia harus memilih di antara keduanya, dia akan memilih kecoa ketimbang pria, kata laki-laki itu. Aku berakting dengan pria cuma demi uang, tapi meskipun dibayar, aku tidak akan memilih pria, kata artis yang terkenal itu. Terlalu banyak pria di dunia ini. Aku hanya ingin fokus pada diriku sendiri saja. Rupanya artis wanita itu sangat membenci laki-laki. Di luar jam kerja pria, tolong jangan menghubungiku, katanya waktu di interview di media sosial. Nama Su Bingjing. Usia 25, tinggi badan 165 cm, berat 52 kilo, penampilan 9,5%. Anjir, cakep banget ini berarti. Tingkat penyelesaian saat ini 0, tingkat kesukaan saat ini minus 100 kepada semua pria. Anjir, ini wanita yang sangat susah didekati. Punya penghargaan 1 juta, prestasi, uang yang banyak, apalagi yang kurang di dalam hidupnya, itu membuat wanita ini semakin susah untuk didekati. Ucapannya tajam tentang pria menjadi viral, namun berkat bakat dan kemampuannya, dia memenangkan banyak penghargaan. Tawaran film terus berdatangan, menghasilkan banyak uang dan memiliki trofi yang menumpuk memenuhi rumahnya, kata wanita itu. Anjir, puyeng banget nih gue, anjir. Ini susah banget, tolonglah, aku bahkan tidak mengenalnya. Jangan memasukkanku, aku tidak ingin dia menyesal, karena sang MC di sini. Tapi kalau aku bisa menaklukkannya, aku bisa mendapatkan 15 poin. Kalau ini berhasil, aku akan langsung sukses besar, kata sang MC. Misi ini bak pisau bermata dua. Antara berhasil dan sukses beresiko. Sebagai seorang pria, tarik celanamu dan langsung lakukan saja, maju, gak usah banyak pikir. Oke kalau begitu. Untuk melakukan ratu film, stat pesona harus ditingkatkan 1 tier dulu supaya gua mempunyai nilai jual kepadanya. Saat ini hanya mereka berdua yang bisa diambil poinnya. Aku bisa meras 10 poin dari mereka dan semuanya akan dialokasikan untuk pesona, kata sang MC. Kesan pertama itu penting bagi ratu film. Itu sangatlah membuatnya terpesona sedikit kepadaku. Senin di Doujin Media, rupanya sudah berpindah tempat. Kenalkan, kalau semua pasti sudah tahu siapa Lu Xingyi, jadi aku tidak akan banyak
bacot di sini. Selamat datang di Jaudin Media, kata sang MC yang memperkenalkan anggota baru kepada seluruh karyawannya. Dan di sini seluruh orang pun nampaknya senang dengan kedatangan Lu Xingyi di sini kecuali Kwang Xingyu. Rupanya dia sedikit bete. Semuanya minta mohon bimbingannya, kata Lu Xingyi di sini dengan penampilan wow, eye catching banget. Anjir, seksinya. Tolong atur pekerjaan untuk Nona Lu ini. Nona Lu mampu menangani banyak hal secara mandiri. Bagaimana kalau kita membentuk tim baru dan meluncurkan lini baru berdasarkan keahliannya, kata Gowen di sini. Gowen pun sambil berpikir dan mengusulkan hal-hal baru kepada sang MC kita. Oke, kalau gitu, selama Nona Lu setuju maka itu sudah beres, kata sang MC yang memberi kepercayaan lebih kepada setiap karyawannya. Aku masih ada urusan nih, jadi silakan anggap rumah sendiri dan kenali lingkungan sekitar dulu, kata sang MC di sini. Oh, baiklah kalau begitu, dengan senyum yang memanjanya. Dan sang MC pun masuk ke dalam kantornya, pintu dan menutupnya lagi sambil agak gerak. Dan rupanya dia pun mengintip dari tirai kayak bocil yang suka permen. Anjir, Kwang Xingyu memang sedang tidak senang. Aku akan membiarkan emosinya membara sebentar sebelum aku bertindak, kata sang MC. Anjir, dia jelas seorang profesional, tapi emosinya masih terlihat jelas di wajahnya. Aku perlu bicara dengannya tentang itu entar di mana, kata sang MC di sini yang melihat Kwang Xingyu marah-marah. Mau ngobrol nggak? Kata Gowen di sini. Kakak Gowen, ada apa sih? Apa kau marah karena Lu Xingyi di sini? Kata si Gowen. Aku tidak marah. Dia memprovokasiku berkali-kali sebelumnya, membuatku kehilangan muka, kata si Kwang Xingyu di sini. Aku juga merasa tidak nyaman sih, tapi si CEO Hang merekrutnya pasti punya pertimbangannya sendiri, kata si Gowen di sini. Lihat cara dia menatap si CEO Hang tadi loh, matanya benar-benar saat menatapnya itu seolah-olah dia ingin semua orang tahu apa yang ada di dalam pikirannya, ingin memilikinya, kata Kwang Xingyu di sini. Bagaimanapun kita sudah menjadi rekan kerja sekarang. Mari kita selesaikan pekerjaan ini bersama-sama, kata Goe. Oh, aku perlu menenangkan diri sendiri dulu, kata Qiu Xiang di sini sambil ngopi kapal api dan ngudut Ji Samsu. Dan di sini di sore harinya, baru juga selesai PK sudah merekrutnya masuk perusahaan. Tidak canggung apa, kata Kwang Xingyu yang ngomel-ngomel seharian. Dan dia pun mentebalkan listiknya dan ada orang datang. Oh, kamu marah, kata sang MC. Cuman begitu saja jawabannya. CEO Hang, sejak kapan kau di belakangku, kata Kwang Xingyu. Oh, barusan kenapa kau diam-diam memakiku selagi aku tidak ada, katanya di sini. Aku mana berani memakimu, kata si wanita cantik itu. Kau sengaja ya bertanya padaku, kau tahu jawabannya kan, kata wanita yang mempunyai double boba yang mantap. Aku akan segera memulai live streamingku, katanya. Tidak usah buru-buru, aku akan menunggumu sampai selesai live streaming, kata sang MC di sini. Tapi aku baru selesai live jam 10 malam loh, katanya. Oh, santai saja. Aku tahu kau tidak senang karena Lu Xingyi. Tenang saja, aku akan menunggumu, kata sang MC sambil memojokkan wanita itu. Apa kau mau viral di media sosial, kata sang MC. Apa? Sampai jumpa di live streaming ya, kata sang MC di sini menawarkan hal semacam itu. Viral di media sosial, apa maksudnya ya, kata sang wanita itu yang tidak mengerti makna dari omongannya. Di sini sang MC pun mengotak-atik HP-nya. Satu topik viral tidak akan cukup membuatmu senang kan, katanya. Kalau satu tidak cukup, ya udah, kita kasih double kill saja dan itu akan berhasil, kata sang MC di sini. Lu Xingyi,
ya memang telah bergabung dengan perusahaan kita. Persaingan yang mendorong kemajuan. Apa kalian tidak ingin melihat Noa menjadi baik? Nonti Noa Sudih loh katanya di sini. Rupanya nama panggungnya Kwang Singyi adalah Noa. Anjir. Gue jadi bingung katanya. Dan banyak sekali roket di sini membanjiri Noa ini. Noa tahu mengirim roket kali 500 katanya. Oh, jadi begini cara membuatku viral. Dia bahkan menggunakan akun kecil untuk memberiku gift. Kejutan macam apa ini katanya. Tingkat penyesalan Kwang Singyi +5. Gadis ini tampaknya tenang dan permukaan, tapi jauh di lubuk hatinya dia paling menghargai ketenaran dan kekayaan, kata sang MC yang mengetahui isi hati wanita. Bagus. Tujuannya sudah jelas, ini adalah cara bermudah untuk menyusun rencana, kata sang MC. Di sini sudah malam. Perusahaan Douyin Media yang sudah menunjukkan pukul 10. Tok tok tok. Ceo Hang, aku sudah selesai live streaming nih. Kau masih di situ, kata Kwang Singyi di sini. Apa kau capek Kalau capek aku akan mengantarmu pulang, kata sang MC di sini. Mengantarku pulang, apa dia berharap aku cepat pulang karena kecapean atau apa? Dia memberiku roket karena ingin sesuatu dariku kan, kata sang wanita itu. Tidak, wanita yang terlalu aktif justru terlihat murahan. Aku tidak apa-apa kok, aku tidak capek, katanya. Kalau begitu bagaimana kalau aku traktir cemilan larut malam, katanya. Ya, terima kasih banyak Ceo Hang, katanya. Di sini rupanya mereka makan malam dan rupanya makannya cukup mewah di restoran bintang 6. Tuan Nyonya, minumnya Anda sudah datang, kata sang pelayan di sini. Memangnya ada cemilan larut malam di tempat dengan batas minimum pengeluaran 50.000 yuan, katanya di sini. Anjir, ini mewah banget. Tuan Nyonya, silahkan panggil saya kalau Anda butuh sesuatu. Saya ada di luar. Oh, baiklah kalau begitu, kata sang MC di sini. Aku tahu kau sedang tidak senang hari ini kan, makanya aku belikan cemilan untukmu. Anjir. Mana ada, Oke, mari kita jujur saja. Aku tidak suka bertele-tele. Aku tahu betul bahwa kedatangan Lu Xingyi membuatmu merasa tertekan dan tidak adil, bukan? Kata sang MC. Aku suka orang yang ambisius, yang suka uang, percintaan, enak-enak, serta kekuasaan, dan yang berani mengungkapkan isi hati mereka. Manusia adalah mesin yang digerakkan oleh keinginan. Menekan keinginan hanya akan mengarah pada keinginan yang tidak dipenuhi, kata sang MC. Jadi, Sinau, apa keinginanmu? Kata sang MC menanyakan ini. Aku cukup puas sekarang, katanya. Apa kau tidak ingin menjadi top 1 streamer wanita? Apa kau tidak ingin keluar dari dunia streamer untuk menjadi artis film drama TV yang populer? Kata sang MC di sini menawarkan untuk terbang lebih tinggi, berakting. Aku hanya selebriti internet, katanya. Yang perlu kau lakukan hanyalah memberitahuku apa kau mau, apa tidak, kata sang MC di sini. Oh, rupanya dia punya strategi yang matang nih MC kita nih. Aku mau. Itu impianku dari kecil, katanya sambil berteriak di sini. Nah, begitu dong. Kau karyawan yang kuandalkan nih, dan benefitmu tidak akan berkurang, kata sang MC di sini. Kebetulan aku juga akan mendirikan divisi film dan drama sebagai persiapan untuk menaklukkan Su Pinggang, kata sang MC di sini. Rupanya dan MC ini pinter bisnis juga. Dan rupanya sistem memberitahu sang MC tingkat penyesalan Kwang Singnao tambah 5%. Anjir, 9% lagi anjir, kata sang MC di sini sambil tersenyum membagongkan. Besok di kantor aku akan mengumumkan sesuatu. Douyin Media secara resmi memasuki industri film dan drama pendek atau dracin yang digemari banyak orang, dan aku akan berganti menjadi Douyin Picture, kata
sang MC di sini. Semoga kita mencapai hal-hal besar. Oke, kita bersulang, kata sang MC di sini. Dan rupanya sudah malam hari di tempat villa sang MC. Aku sudah mengumpulkan semua informasi yang kau minta tentang Su Bingqiang. Bantunya itu, oh, efisiensimu sangat bagus, kata sang MC di sini. Aku anggap itu sebagai pujian. Ngomong-ngomong bos, dia tidak ada di Cina saat ini. Dia sedang syuting di Indonesia, katanya pembantunya itu. Tapi ada yang aneh, berita tantangan tidak bisa selama 2 hari terakhir, kata wanita itu. Oke, kalau gitu spesifikasinya kayak apa ya, kata sang MC. Dua punya fanbase yang besar dan keberadaannya sering kali bocor, kata sang wanita itu. Tapi dalam 2 hari terakhir, beberapa fans beratnya mengatakan bahwa tim produksi sudah terlalu jauh dalam menjaga kerahasiaan dan mereka sama sekali tidak bisa mendapatkan kabar terbaru tentang dirinya, kata Wang Muhi di sini. Jadwalnya menyatakan bahwa syuting film polisi dan gangster yang berlatar belakang di segitiga emas Bermuda akan dilakukan dalam 3 bulan lalu. Iya, kau memberi tanda di sebelah Jinxia Picture dalam daftar investor. Apa maksudnya, kata sang MC di sini. Perusahaan ini memiliki sangat sedikit informasi yang tersedia untuk publik. Itu seperti perusahaan cangkang saya, kata wanita cantik itu. Bagus. Kesanku terhadap Asia Tenggara Indonesia khususnya, itu surganya turis, apalagi di Bali. Zona itu zona penipuan atau entah kenapa. Bahkankah bukan belum lama ini ada selebriti pria yang ditipu untuk syuting di Thailand dan kemudian dikurung di taman hiburan, kata sang MC di sini. Si Bingqiang ini artis kelas dunia. Dia seharusnya tidak semudah itu ditipu, kata wanita itu. Periksa lagi, aku punya firasat buruk tentang ini, kata sang MC. Kenapa mengetahui keberadaan begitu penting? Apa kau mengenalnya? Kata wanita itu bertanda tanya di sini. Lakukan saja apa yang kusuruh oleh tuanmu ini. Jangan banyak tanya. Tuan? Iya. Kapan aku pernah mengakui sebagai tuanku, katanya sambil malu-malu ngeong. Kau paling-paling hanya bosku, katanya di sini. Bagaimana kalau aku memaksa kau memanggilku tuan, kata sang MC di sini. Aku tidak mungkin memanggilmu begitu, katanya. Baiklah kalau begitu, mari kita perpanjang masa magang menjadi 6 bulan. Kalau kau tidak senang, kau bisa mencari pekerjaan lain, kata sang MC yang mau memecat perempuan itu. Aku capek, katanya sambil ngambek. Ambang batas mas kiosnya hari ini cukup tinggi. Tingkat penyesalannya tidak meningkat sama sekali. Apa aku terlalu lembut dan mengendalikannya, kata sang MC. Baiklah kalau gitu. Tuanmu mau tidur nih. Apa yang seharusnya seorang pelayan lakukan? Apa kau perlu mengajarinya juga? Kata sang MC perlu sambil marah-marah. Dan dia pun memasang wajah merah. Apa? Harus menggunakan cambuk baru kau tahu untuk menyiapkan air mandi untuk tuanmu, katanya sambil membuka cambuk di sini. Langsung terpana wanita itu. Dasar gadis aneh, anjir. Kau berani menggunakan cambuk untuk mencambukku, kata wanita itu. Tingkat penyesalan Murong Fanghua tambah 2%. Benar-benar kurang ajar. Dasar wanita mesum ya. Aku harus menggunakan alat peraga baru berhasil, kata sang MC di sini. Oke guys, 2 episode ini langsung update. Tunggu update-nya langsung di channel gua. Jangan lupa untuk like dan subscribe supaya tidak ketinggalan update-nya. Oke, see you next time.